Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan sahabat SPH? Kira-kira udah ada yang pernah dengar istilah daycare belum? Istilah ini terlalu familiar atau terlalu asing nih buat Anda? Nah, di episode podcast kali ini kita bakal bahas tentang daycare lebih dalam tentunya. Dimana saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Anissa Widila Bahari yang merupakan koordinator daycare Yayasan Semen Padang, dan juga ada Mbak Nur Fitriani yang merupakan supervisor daycare Yayasan Semen Padang. Kabar baik Mbak? Baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang masih asing nih Mbak sama istilah daycare. Nah, boleh dong Mbak dijelasin kira-kira layanan daycare di Yayasan Semen Padang itu seperti apa? Sip, makasih ya Kak ya. Daycare Yayasan Semen Padang ini unit dari Yayasan Semen Padang, unit usaha dari Yayasan Semen Padang. Jadi dalam hal ini menyediakan alternatif untuk orang tua yang bekerja, kedua orang tuanya bekerja menitip anaknya di daycare Yayasan Semen Padang, gitu kan. Fasilitas yang ada di daycare Yayasan Semen Padang, yang pertama itu kita kan kamarnya full AC ya Kak ya. Itu tuh terbagi dalam kelompok usia anak. Yang pertama usia anak 3 bulan sampai 1 tahun, nanti 2 tahun sampai 3 tahun satu pula ininya kamarnya. Nah, kira-kira siapa aja nih Mbak yang bisa memanfaatkan layanan daycare dari Yayasan Semen Padang ini? Tentunya karyawan YSP atau SPH dan anak karyawan Semen Padang, dan terbuka untuk umum juga Kak, atau rekanan yang kerjasama dengan SPH. Berarti terbuka untuk umum, Iya, siapa saja bisa daftar ya Mbak. Nah, kira-kira persyaratannya apa aja nih Mbak untuk bisa menitipkan anak di daycare Yayasan Semen Padang? Persyaratannya gampang Kak, datang ke daycare, ya kan. Nanti kita jelaskan biaya-biayanya, dan isi formulir, bawa KTP dan kakak, foto anak, itu aja. Oke, simpel aja nih Classy People dan juga sahabat SPH ya. Tinggal datang aja. Gitu. Komplek Sang Pakar Kak. Kompleks Sang Pakar. Sang Pakar. I see. Oke, kita lanjut ya ke Mbak Anissa dulu nih Mbak. Oke, kira-kira apa aja fasilitas dan sarana bermain yang disediakan di daycare Yayasan Semen Padang? Kita memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang anak seperti edukasi mainan, ada mainan Lego, puzzle, alat kedokteran juga ada, seperti peternakan juga ada, juga untuk membantu tumbuh kembang anak. Oke. Nah, untuk ininya Mbak, umurnya mungkin nih Mbak, kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa yang bisa dititipkan di daycare Yayasan Semen Padang? Daycare kami itu menerima anak dari usia 3 bulan sampai 4 tahun Kak. Oke, cukup bervariasi ya. Tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Fitriani sebelumnya ya, Classy People dan juga sahabat SPH, kalau kamarnya dipisah nih. Iya. Oke, jadi aman banget. Untuk mungkin ada yang kepikiran nih Mbak, kira-kira standar keamanan dan protokol kesehatannya gimana nih Mbak di daycare Yayasan Semen Padang? Untuk standar protokolnya itu, untuk ruangan itu selalu dibersihkan, ada tim kebersihan yang profesional. Setiap harinya divakum, ya habis itu di fogging setiap minggunya. Sekali seminggu. Oke. Kalau keamanannya kita kan ada CCTV Kak. Oh iya, Jadi CCTV. orang tua bisa akses CCTV itu. Setiap orang tua yang mau menitipkan ya? Oh, oke. Jadi lebih aman juga nih rasanya ya Mbak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan Mbak sudah bahas kira-kira kan layanan yang diberikan di daycare Yayasan Semen Padang ini ada berupa permainan untuk perkembangan anak itu sendiri. Nah, kalau program stimulasinya gimana nih Mbak yang untuk mengembangkan kemampuan motorik serta kognitif anak? Motoriknya itu dari segi permainan. Oke. Kadang kan kalau motoriknya itu kita anak-anak kita biasakan memilih mainannya sendiri, seperti Lego atau dia ngambil mainan yang puzzle gitu Kak.
dari segi itu dulu kita motoriknya. Untuk motorik. Kalau kognitifnya gimana nih Mbak? Kognitifnya biasanya gimana nanti? Kalau kognitif itu maka biasanya kita ada program storytelling gitu. Storytelling ya. Untuk stimulasi kognitif. Ada juga untuk sosial emosi. Untuk Kayak semacam dongeng gitu ya Pak? Iya. storytelling namanya. Oke, siap. Kemudian kalau tadi kita udah bahas kognitif nih Mbak, sama ada kognitif dan juga motorik ya. Kira-kira kalau perkembangan sosial emosional gimana nih Mbak? Yang ada di yayasan, di daycare Yayasan Semen Padang. Biasanya kami itu mengajak anak-anak itu untuk bermain bersama, makan bersama. Itu membantu untuk perkembangan sosial motorik dan emosional anaknya. Sejauh ini nih Mbak, kan berarti kalau boleh tahu kira-kira daycare Yayasan Semen Padang ini udah ada dari tahun berapa Mbak? Kita buka dari tahun 2022 Kak. Berarti kurang lebih udah 2 tahun. Masih Oh, 2 jalan, tahun. jalan 2 tahun. Oke. Nah, kira-kira sejauh 2 tahun ini kira-kira kasus apa nih Mbak yang menarik selama ada daycare Yayasan Semen Padang ini? Biasanya itu tingkah laku anak-anaknya Mbak. Oke. Karena variasi ya kan. Benar. Apalagi dari usianya variasi dari yang ada 1 tahun, 3 tahun atau 9 bulan ya kan. Kadang kita di sana aja ininya kasusnya membuat mengendalikan emosi anak-anak. Tergantung usianya. Karena usianya berbeda. Benar. Terus kalau konsumsinya sendiri gimana nih Kak? Soalnya kan kita nitipin anaknya dari pagi tuh sampai sore. Kira-kira kalau konsumsi yang ada di daycare Yayasan Semen Padang ini seperti apa? Kalau ininya fasilitasnya tuh udah masuk konsumsi makan anak Dari snack pagi, snack pagi sampai makan siang itu udah ada di daycare. Kalau makan siangnya itu dari tim gizi SPH. Oke, berarti gizinya pun udah diukur nih Udah. buat per usia berarti ya Mbak? Ya, berusia. Keren banget, keren. Nah, sejauh ini Mbak, kalau misalkan masalah konsumsi ini, kira-kira ada nggak Mbak yang misalkan anak-anaknya mungkin hari ini tuh menunya ini, tapi anak-anaknya nolak gitu-gitu, ada nggak Mbak? Untuk konsumsi kami biasanya setiap hari itu berbeda kan. Satu konsumsi aja. Divariasiin, oke. Jadi yang mana yang anak mau kan. Oke. Itu sistemnya kayak satu orang dapat 1 kotak, apa diambil sendiri gitu Mbak? Satu orang dapat 1 kotak. Gitu, oke. Beda usia kan kalau anak. Biasanya yang 6 bulan itu kan empasi. Dan 8 ke 9 bulan itu nasitin biasanya. Sistem. Oke. Jadi nggak perlu takut nih kelas People dan juga sahabat SPH ya. Nah, untuk ini Mbak, mungkin ada juga nih sahabat SPH dan juga kelas People yang kepo. Kira-kira ada pilihan nggak Mbak untuk pilihan fleksibel untuk waktu penitipan? Untuk waktu penitipan tuh kami ada 2 tipe. Kayak pertama itu member. Oh, oke. Ya, member itu bayar bulanan. Ada juga yang itu kami buka untuk half day. Half Half day itu day. cuma 7 jam gitu Kak. Iya. 2 ya jam 2. Kami juga menerima harian loh. Bagi orang tua juga boleh. Keren. Harian. Bener. Kalau berarti cukup fleksibel ya kelas People dan juga sahabat SPH karena ada sistem half day dan juga full day tadi ya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Oke. Terus mungkin yang kira-kira ini sangat penting juga nih kelas People dan juga sahabat SPH ya. Kira-kira untuk laporan hariannya nih Mbak sekalian, apakah ada akses untuk orang tua menerima laporan harian ataupun perkembangan anak selama anaknya ada di daycare Yayasan Semen Padang? Iya Kak, biasanya kami memberikan laporan harian setiap hari via WA itu. Biasanya apa, makan paginya apa, habis atau tidak, misalkan, snacknya habis atau tidak, susunya jam berapa gitu, tidur siang jam berapa, pup berapa kali gitu. Sampai pupnya di ini, Lumayan kan.
Oke. Untuk sekarang nih kira-kira tim dari daycare ini ada berapa orang Mbak di Yayasan Semen Padang? Untuk nenisnya ada 4 orang. 4 orang. Dan itu biasanya untuk satu nenis itu ada berapa anak yang harus di? Satu nenis itu pegang 4 anak. Tapi sampai saat ini belum ada ini ya Mbak? Aman, sentosa. Alhamdulillah. Oke, mungkin last but not least ya, kelas people dan juga sahabat SPH, mungkin boleh Mbak closing statementnya tentang daycare dari Yayasan Semen Padang ini. Ya, bagi bunda-bunda yang sibuk nih, bolehlah masuk daftarkan anaknya ke daycare. Daycare kami itu bukannya dari jam 7 sampai jam 5 sore, setiap hari Senin sampai Jumat. Ada yang half day dan full day. Kami juga memberikan fasilitas layanan seperti akses CCTV bagi orang tua, kamar full AC, catering sehat dari Gizi SPH, Dan pemeriksaan kesehatan untuk umum selama 3 bulan dan untuk gigi itu selama 6 bulan. Oke, udah jelas banget nih kelas people dan sahabat SPH. Tunggu apa lagi nih, langsung aja ke daycare Yayasan Semen Padang. Terima kasih kepada Mbak Anissa dan juga Mbak Fitri yang sudah hadir di podcast kali ini, yang sudah share juga nih mengenai daycare yang ada dari Yayasan Semen Padang. Untuk Anda yang ingin menyaksikan episode selanjutnya dari podcast kali ini, jangan lupa subscribe dan juga tonton terus YouTube Semen Padang Hospital. Atau simply dengerin Radio Klasi 103,4 FM. Untuk itu saya Ghea Evandres dan juga Mbak Anissa serta Mbak Fitri pamit. Assalamualaikum and then see you.